Nah, seperti hamba-hamba itu kepada tuannya. Pemazmur bilang, demikianlah mata kita harus memandang kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Ia mengasihani kita. Saya tidak mau ada seorang saudara di sini yang menganggap dirinya terhina. Semua saudara dikasihani, disayangi oleh Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang ajaib. Ajaib dalam sayangnya, ajaib dalam kesayangannya. Cintanya tak terukur. Kesalahan kita berkali-kali. Tapi lihat kasih sayang Tuhan. Ya, seperti tadi kita sudah nyanyikan. Seperti bedanya laut sejauh timur dari darat. Demikianlah Tuhan membuang dosa kita. Dia penuh kasihan kepada kita. Kembali kepada Kisah Rasul, pasal 12 ayat 14 tadi. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus di depan pintu gerbang. Arti nama Rode itu bunga mawar. Mawar sarong. Itu arti dari Rode. Biar dia hamba yang rendah, tapi dia punya nama Mawar Sarong. Dia mengenal suara Petrus, kemungkinan Petrus dia khotbah di keluarga, dia sedang KKR di mana, hamba-hamba suka dengar firman Tuhan, dia dengar firman Allah. Tadi pagi saya ketemu dengan satu ibu, orang Bandung, yang pindah ke Jakarta. Dan dia bilang, Pak Awan Datu, saya dari zaman Tanah Abang 2 sampai sekarang, tiap jam 1:30 pagi saya bangun mendoakan Bapak. Mendoakan pelayanan Bapak. Lihat yang melepaskan Petrus, itu doa jemaat. Daripada kita ngomongin salah orang, bukankah kita seperti hamba tadi, memandang kepada Tuhan, sampai Dia mengasihani kita. Petrus ada di depan pintu gerbang, ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Ngigau kamu. Tadi dalam bahasa Inggris disebut, kamu itu angong, itu kamu gila. Mana orang dipenjara oleh Herodes bisa ada di depan. Saudara, keajaiban Tuhan melewati pendapat kita. Ulangi 2, 3. Keajaiban Tuhan melewati pendapat kita. Kita mempunyai pikiran berbeda-beda. Kita punya ini berbeda-beda. Satu keluarga dari Bandung, dia paksa saya ke Singapura untuk cek kepada dokternya. Ini dokter paling pintar katanya soal jantung di Singapura. Waktu dia cek, Bapak bilang, Bapak gagal jantung. Ya. Berapa profesor bilang saya gagal jantung. Tapi saya periksa-periksa, tidak ada. Bapak pernah gagal jantung. Tidak ada bekasnya. Tidak ada, dia berkali-kali cek saya punya darah, hanya darah agak tinggi, tapi
Jantung Bapak baik-baik saja. Hati saya memandang kepada Tuhan yang mengasihani saya. 3 hari ditemani oleh keluarga ini. Semua dia bayar. Saya sampai di Indonesia, saya kirim SMS terima kasih kepada suami istri ini. Memang sejak di Tanah Abang dia ikut. Suami istri ini, dia bilang, don't worry, Pak Ondatu, ini tugas murid kepada guru. Belum dikasihani Tuhan, baru orang mengasihani kita, kita sudah senang. Apalagi ini Tuhan mengasihani kita. Engkau mengigo. Kadang-kadang Tuhan membuka mujizat kepada orang sederhana. Orang Kristen yang duluan kenal Tuhan suka anggap sok dia. Gila dia, masa? Orang Kristen loh. Murid Yesus semua. Karena lagi takut mereka berdoa dalam satu ruangan untuk Petrus. Apa saudara suka mendoakan gembala saudara? Saya yakin saudara suka mendoakan. Nah, akan tetapi Rode ini tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Jadi udah jadi roh. Udah dihukum. Petrus itu sudah dipancung. Ini cuman rohnya yang kamu lihat itu. Coba, orang Kristen sudah kenal Yesus, masih nggak percaya mujizat. Cilaka kita kalau kita ikut Tuhan nggak percaya mujizat. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dari mujizat. Apa persoalan saudara malam ini? Apa kesusahan saudara? Apa kesulitan saudara? Tuhan bisa bikin mujizat. Tadi saudara dengar kesaksian 28 tahun. Dari dia masih kecil sekolah minggu. Sampai sekarang. Gemuk lagi. Selain pendek. Yang dalam bahasa Ibrani-nya buntet. Siapa yang pelihara? Apa saya? Bukan. Tuhan. Yang mengasihani. Tuhan menyayangi kita. Nah, karena namanya itu Sharon, mawar dari Sharon. Kita mau pergi kepada Kidung Agung Fatsal 2 ayat 1. Kidung Agung Fatsal 2 ayat 1. Bunga mawar dari Sharon aku. Bunga bakung di lembah-lembah. Kata-kata ini datang dari Solamit. Seorang gembala sederhana, gembala perempuan yang menggembalakan domba-dombanya. Karena tiap hari menggembala, kulitnya memang hitam. Tapi dia membasahkan dirinya. Saya bunga mawar dari Sharon. Kita nyanyi keliru. Yesus kembang mawar Sharon. Keliru. Yang mawar Sharon itu saudara dan saya. Sebab ayat-ayat setelahnya. Yesus diumpamakan seperti Salomo ingin masuk ke dalam taman. Melihat bunga-bunga yang indah. Dan Solamit hanya bilang begini. Aku bunga mawar dari Sharon. Yang kedua bunga bakung. Sharon warnanya merah, mawar. Bunga bakung warnanya putih.
Seolah-olah dia berkata seperti kita. Kita disucikan oleh darah Yesus yang berwarna merah. Dan kita menjadi suci seperti bunga bakung oleh karena dia yang berwarna merah. Tapi Sulamit berkata, akulah mawar dari Saron, bunga bakung dari lembah. Bukan bunga bakung dari taman yang mewah, dari lembah yang paling gelap. Lembah itu di antara dua bukit. Matahari cuma lihat di atas saja, jam 12 baru terangi matahari. Kalau lewat, belum siang, setelah siang, gelap di lembah. Tapi Tuhan mau cari ke lembah itu, mencari bunga bakung, saudara dan saya. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus berkata begini. Ini terlalu kecil buat saya, saudara yang baca. 2, 3. Karena kata kepadamu, janganlah khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ayat 27 sekarang. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya takut, paur, khawatir, kumaha engke kumaha, dapat menambahkan umur sehasta 30 cm, sehasta saja dalam hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan saudara, ini kata-kata Yesus. Jauh dari kidung, dari Salomo ke zaman Yesus. Perhatikanlah bunga bakung. Sekarang disebut di ladang. Sulamit bilang, aku bunga bakung dari lembah. Setelah kita kenal Yesus, kita bukan lagi bunga bakung dari lembah, tapi bunga bakung di padang. Bisa bilang amin? Yang tumbuh tanpa bekerja. Dan tanpa meminta. Ayat 29. Saudara ketemu Salomo lagi. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, yang ketemu Sulamit dalam Kidung Fatsal 2 tadi, dalam segala kemegahannya, ini tempat Salomo duduk, 12 patung singa dari emas murni. 12, 6 di sini, 6. Singa besar-besar sekali. Dari emas murni. Ya. Saking kaya. Dengan kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung ini. Jadi berhentilah kita mengagumi Salomo yang kaya. Karena saudara lebih kaya dari Salomo. Oleh karena Tuhan Yesus. Berhentilah mengagumi Salomo yang penuh hikmat. Karena kita punya Yesus yang lebih dari Salomo. Yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Bisa bilang haleluya? Mukjizat adalah sesuatu hal yang terjadi di luar kemampuan manusia.
Bahasa sekarang disebut adikuasa, kuasa yang paling nomor satu. Apakah saudara menjadi besar, rasanya besar menghadap Tuhan? Apa kita seperti Rode? Mungkin kalau saudara ikut bedstone dengan Rode ini nggak kelihatan sama kita. Lebih dari babu rendahnya, lebih dari pembantu. Saudara Pak yang main biola tadi, main lagu Natal, karena dia tidak bisa hadir, dia mau pergi pulang ke Rusia. Suami istri datang sama saya, minta didoakan supaya pesawatnya tidak ditembak. Saya bilang biar ditembak juga nggak akan kena. Ya. Baru setelah didoakan, dia percaya, teguh dan dia mau pulang. Di Moskow, suhunya itu -2 derajat Celcius. Dari Moskow dia mesti terbang lagi 3.000 kilometer ke tempat dia, suhunya -20 derajat Celcius. Sampai saya bilang sama istrinya masih famili Yusuf Kala, bawa martabak banyak-banyak supaya bisa anget badannya. -20, saudara. Aduh, saya tidak bisa bayangkan.